Apa yang bingung tanya aja. Silakan tanya. Nggak ada. Oke, Bapak silakan. Kita lagi meditasi itu kadang-kadang ucapin di hati atau ucapin yang paling itu. Oke, sebenarnya sih fokus pakai pikiran Bapak. Cuman kan kalau baru awal diucapin aja. Diucapin seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama pikiran juga bisa. Seperti itu. Ada paham, jelas Bapak? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya, mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Oh, kita di sini meditasi cinta kasih. Nggak usah, nafasnya biasa aja. Kita cinta kasih aja. Kita pengen semua kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Seperti itu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bapak. Waktu meditasi kan tadi ada yang namanya melihat pikiran kita kan, tarik nafas. Tapi waktu kita seberapa kali saya ikut di sini kan kita seperti kayak cinta kasih, berarti kan mengembangkan, mendorong gitu. Terus tadi juga dikatakan mengenai aspirasi. Jadi kita berkeinginan gitu kan. Jadi kita mendorong ke alam dimensi apa kita nggak tahu. Terus ada lagi yang bilang mengatakan kita mesti mengadakan ritual, misalnya potong karma atau segala macam gitu loh. Nah, cuman yang saya belum tahu dalam ketemu jawabannya. Mungkin kalau kita belajar agama Buddha dari sejak SD kita sudah diajarkan meditasi metta bhavana. Tapi pengalaman saya waktu orang udah mengikuti Pak Baja pun dia belum bisa kikis kekotoran batin dia itu. Walaupun udah puluhan tahun dia bermeditasi. Jadi kita datang kemari kita mau tahu keywordnya atau caranya bagaimana sampai dia bisa tadinya karma buruknya banyak, ibarat mobil tuh direm terus bawa coba kita kendalikan, kan itu yang caranya. Nah, ini poin kedua. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Jadi kan ada kamanya pengen apa? Menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Nanti kamanya yang bimbing. Jadi memang kotoran batin itu banyak banget Bapak. Jadi nggak sesingkat itu untuk menghancurkan. Banyak. Jelas Bapak? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Jadi memang harus ini menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Seperti itu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Ya, untuk meditasi itu kita idealnya baca yang ini atau kita sesuaikan dengan bahasanya, kita ganti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi gini aja. Ini udah dirangkum yang terbaik, formula terbaik, ya kan? Kita pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Karena banyak yang pakai cara ini dan berhasil. Jadi kalau nanti dirubah-rubah lagi, akibatnya bisa beda, hasilnya bisa beda. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya masalah apapun silakan ya, jangan malu. Yang penting keluar dari sini hidup plong, hidup bahagia, bebas masalah. Ya kan? Oke, kita lanjut meditasi lagi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut meditasi. Semoga ikutin ya, semoga dengan semua kebajikan saya bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar. Kebahagiaan dhamma yang terbesar. Kebahagiaan dhamma yang terbesar. Kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan.
kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, aspirasi masing-masing dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu punya keinginan apapun, aspirasikan. Yang penting tidak bertujuan untuk melukai atau menyakiti siapapun. Terus aspirasi, coba Bapak lihat dalam pikiran, aspirasi Bapak Ibu munculkan dalam pikiran, itu pasti terjadi semua. Coba dilihat aspirasinya dalam pikiran, itu semua pasti terjadi. Oke, meditasi selesai. Yang penting tidak bertujuan untuk menyakiti siapapun. Kenapa? Karena bahaya menyakiti. Nah, tadi yang di pikiran itu kan muncul. Udah muncul kan di pikiran, apakah pasti terjadi? Pasti terjadi. Tapi kapan? Ketika benihnya, misalnya contoh, benih apel, saya nggak tahu apel jadi pohon itu berapa lama. Tapi kan butuh waktu. Butuh waktu. Jadi bagaimana supaya mempercepatnya itu dirawat dengan sungguh-sungguh. Sekali tanam langsung 100 benih, 100 benih, 200 benih, 300 benih, 400 benih, biar pas tumbuh mekar semua. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, jangan malu-malu, semuanya silakan tanyakan. Ya. Aspirasi itu dengan hipnoterapi atau hipnosis sama nggak? Beda dong. Hipnotis itu kan pikirannya dikendali di dalam orang lain. Tapi kalau aspirasi kan dari keinginan kita, dari hati kita. Seperti itu. Kan kalau ada istilah self hipnosis gimana? Bukan, beda. Enggak sama. Ya. Aspirasi itu jadi gini, kita sudah berbuat kebajikan, berbuat hal baik, terus aspirasi supaya tujuan ini tercapai di masa depan. Seperti itu. Tapi aspirasi itu satu, jangan bertujuan untuk menyakiti siapapun, termasuk diri sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya. Ya malu-malu tanya aja apapun. Nanti dapat solusi terbaik. Silakan tanya. Ya, Ibu. Saya kan makanya ikut meditasi, jadi pikiran saya tuh terlalu banyak sampai Iya. saya satu dalam keluarga tua ipar gitu. Iya. Terus saya punya anak satu saya udah menikah. Dulu tuh sayang waktu sebelum menikah sama saya gitu. Cewek cowok. Cewek. Oh, pantas ya. Ya, apa-apa pokoknya pengen bahagiain mama. Iya. Tapi setelah menikah untuk telepon aja susah. Ya, oke. Bagaimana? Oke, begini. Saya akan jelaskan. Itulah karma. Nanti saya kasih solusi ya. Itu saya jelasin dulu. Itulah karma. Semua yang kita lakukan pada orang lain, semua akan kembali kepada diri kita. Jadi gimana, Ibu? Jadi mulai sekarang Ibu harus banyak bantu hidup orang. Misalnya contoh, ketemu siapa orang susah, bantu. Maaf, selama ini saya nggak pernah berusaha, tidak pernah menyakiti orang. Iya, bagus. Ya, jangankan kalau saya nggak punya uang, tenaga saya bantu. Iya. Ya kenapa kok saya seperti ini? Gitu. Karena masih ada traumanya. Tapi nggak apa-apa, Ibu meditasi setiap hari. Terus aspirasi, semoga anak saya jadi anak yang berbakti, semoga anak saya tumbuh dewasa, makin bijaksana, seperti itu. Kenapa? Jadi gini prosesnya. Misalnya ada mesin pabrik, ya kan? Mesin pabrik ini menciptakan produksi terus. Kalau mesinnya jelek, yang diciptakan produknya jelek terus kan? Bagaimana supaya bagus? Dibagusin lah mesinnya, supaya produknya bagus. Sama,
pikiran kita juga ramah. Kan ibu baru ikut hari ini kan. Nah makanya kita lihat nanti besok-besok akan lebih baik. Jadi pabrik ramah kita ada di mana? Pikiran. Kita meditasi terus. Kita ingin semua makhluk bahagia. Ibu juga harus aspirasi. Semoga keluarga di seluruh dunia harmonis. Semoga keluarga di seluruh dunia sejahtera. Karena apapun yang kita harapkan pada orang lain, itu semua balik dari diri kita semua sendiri. Semoga semua anak-anak di dunia berbakti pada orang tuanya. Seperti itu terus ibu. Jadi di rumah nanti, rumahnya di mana? Oh jauh kan? Ya. Oh berarti niat banget datang ke sini. Bagus. Jadi gini, terus ibu meditasi ini terus dari sini kan dapat kan ini. Pulang dari sini, ibu baca ini terus. Dari sini sampai sini dibaca 1 jam, 2 jam, terus lagi dan lagi, terus aspirasi. Semoga anak saya tumbuh dewasa. Semoga anak saya sayang sama mamanya, sayang sama orang tuanya. Semoga anak-anak di seluruh dunia berbakti dan sayang sama orang tuanya. Seperti itu. Ya ibu, lakukan terus. Kalau misalnya 1 hari belum mempan, itu karena masih ada kamanya ibu. Berarti harus lagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, nanti lama-lama sukses. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya masalah apapun silakan. Tapi tenang ibu, nanti anaknya pasti balik lagi sayang sama ibunya. Bukan cuma sering telepon. Rumah anaknya di mana? Jauh. Oh. Iya, pokoknya nanti makin dekat sama anaknya. Cuma 1 doang cewek ya. Sering gini, ibu, cinta kasih. Namanya siapa? Anesia. Semoga Anesia bahagia. Semoga Anesia bebas dari penderitaan. Semoga Anesia dapat kehidupan terbaik. Seperti itu terus. Jadi untuk semua makhluk dan untuk dianya juga. Kan gini, saya kasih tahu sedikit ya. Sebenarnya batin itu terkonek loh, terkonek semua. Cuma manusia sadar atau nggak sadar dong. Jadi kalau kita cinta kasih kepada seseorang, sebenarnya orang itu terkonek. Kalau ada orang benci sama orang lain, sebenarnya terkonek juga, tapi dia sadar atau enggak. Itu doang dia sadar atau enggak, seperti itu. Ya kan? Jadi kalau ibu sering cinta kasih buat semua makhluk, buat anaknya, pasti dia berasa. Ya kan? Terus nanti kalau misalnya setiap kali anaknya telepon, buat dia bahagia. Ngomong apapun yang bikin dia happy. Kasih nasihat yang bijak-bijak. Kalau bisa ajarin meditasi, nanti dia pasti sering teleponnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Masalah apa nih? Pekerjaan ya biasanya. Masalah pekerjaan paling banyak ya. Pasti. Jadi gini, kalau namanya rezeki ada caranya, tenang. Gimana caranya? Buat semua orang di sekitar kita bahagia. Pasti datang sendiri, betul kan? Rezeki pasti datang sendiri. Orang tua, semua kerabat. Tapi sebenarnya ada satu masalah. Kadang gini, orang itu gampang sukses sebenarnya. Cuman satu syarat aja, jangan gampang kesel. Jangan gampang kesel, itu yang susah. Karena gini ya, semua masalah, semua hambatan, semua ini itu terjadi hanya karena satu, kesel. Kalau udah muncul kesel, makanya sabar, harus sabar. Ya kan? Tadi kan udah aspirasi, semoga semua amarah, kebencian dan dendam dalam hati saya hancur tanpa sisa. Sebenarnya yang buat hidup orang itu susah itu karena rasa kesal, gampang kesal. Jadi gimana tahan? Kalau lagi kesal gimana tahan? Jangan dilampiaskan. Coba deh, misalnya ada Bapak Ibu pasti pernah beli motor, rumah atau mobil kan, atau beli sesuatu kan, ada marketingnya. Coba kalau marketingnya kesel, gimana sih Bapak begini nanya terus? Jadi beli kan? Iya kan? Jadi beli kan? Sama. Jadi rezeki itu lancar kalau nggak gampang kesel. Rezeki itu lancar kalau nggak gampang kesel. Mau jualan apapun, mau kerja apapun itu gampang kalau nggak gampang kesel.
Nah, jadi gimana supaya nggak gampang kesel? Meditasi, terus aspirasi. Semoga saya memiliki kesabaran tanpa batas. Semua anggap aja lah kesabaran. Jadi gini, saya akan sedikit kasih tahu tekniknya. Di dunia ini luas, kan? Orang-orang di luar semua galau. Setuju? Galau. Galau, pusing, stres, ya kan? Kalau mereka tahu ada orang yang bisa buat hati mereka tenang, damai, bahagia, ini orang dicari terus. Di dunia pasti maju. Jadi kita harus jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih cinta kasih, lebih belas kasih. Pasti rezeki mah gampang, ya kan? Asalkan satu, jangan gampang kesel. Gini, Bapak Ibu, setiap orang berbeda. Setuju nggak? Setuju. Setiap orang berbeda. Jadi kita aja nggak bisa minta diri kita diterima oleh semua orang, apalagi orang lain kepada kita. Jadi kita harus terima aja. Jadi gini, ada salah satu teknik meditasi lagi yang menerima. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, terima dengan lapang dada. Apapun yang terjadi dalam hidup kita nih, terima aja dengan lapang dada. Tapi kita tetap meditasi cinta kasih. Paham? Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Ya, silakan Ibu. Tadi yang ketika kita mencintai, menyayangi seseorang itu kan terkoneksi begitu ya. Iya. Ketika misalnya kita sudah sangat menyayangi, mencintai, contohnya pasangan gitu. Iya. Tapi ternyata cinta kasih kita itu tidak sebanding begitu. Nah, sebetulnya itu faktor apa? Jadi gini, ada dua. Sayang itu ada dua. Satu cinta kasih, satu pemelekatan. Beda, cinta kasih dan pemelekatan itu beda. Kalau cinta kasih adalah keinginan tulus, kita pengen dia dan semua makhluk bahagia. Kalau pemelekatan itu adalah semoga dia membahagiakan saya. Jadi beda, cinta kasih dan pemelekatan itu beda. Semakin seseorang melekat sama orang lain, semakin banyak penderitaan bagi dirinya. Pengharapannya banyak. Tapi semakin besar cinta kasih seseorang, semakin bahagia hidupnya. Yang penting kita pengen semua makhluk bahagia, tapi kita nggak perlu terlalu melekat pada siapapun. Melekat itu gimana sih? Kita mengharapkan orang lain membahagiakan diri kita, itu melekat namanya. Tapi kalau cinta kasih itu kita ingin membahagiakan semua orang, semua makhluk. Tapi kalau melekat beda. Seseorang pengen dibahagiain. Tapi ya saya ngerti sih, namanya orang kadang butuh ada pemelekatan, jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan menderita itu. Paham kan? Jangan berlebihan. Jadi gini, apa sih penyebab penderitaan di seluruh dunia? Nih, misalnya contoh, saya jatuhin. Menderita enggak kan? Tapi kalau HP-nya dijatuhin, kenapa? Karena melekat. Pemelekatan adalah sumber dari semua penderitaan. Ya udah, namanya hidup umat awam kan nggak mungkin nggak melekat. Jangan terlalu melekat. Coba, misalnya contoh, ada batu gede misalnya, dihancurin, jedar. Sedih nggak? Enggak. Tapi kalau batu itu adalah melekat sama batunya, sedih nggak? Sedih. Aduh, batunya bagus gitu, kenapa dihancurin? Nah, makanya jangan terlalu melekat pada apapun. Sama. Kenapa sih orang rezekinya seret? Karena dia terlalu melekat sama harta. Jadi gini, kalau orang terlalu melekat sama harta, dia jadinya stres sama hartanya. Sebenarnya nih, saya nanya, dari kecil cukup makan, cukup minum kan? Cukup tempat tinggal, ada semua kebutuhan, semua tercukupi kan? Tapi kenapa orang stres bikin ekonomi? Karena pemelekatan dia hutang sana sini untuk memenuhi gengsinya, pamer dan segala macam. Akhirnya dia stres. Padahal yang penting dia kerja cerdas, kerja keras, rajin menabung, rajin berderma, pasti makmur. Tapi kenapa hidup orang susah? Karena pemelekatan. Sebenarnya kalau mau bahas ini mah panjang. Tapi saya akan bahas yang perlu-perlu aja untuk kehidupan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Mau bertanya apa lagi?
Silakan ya, silakan. Bagaimana caranya biar konsisten menerapkan semua yang sudah dibicarakan hari ini? Misalkan salah satunya ya meditasi tadi atau menerapkan segala hal. Oke, jadi caranya gini. Yuk kita meditasi. Yuk diulang ya. Semoga dengan semua jasa kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar. Kebahagiaan damai terbesar. Kebahagiaan damai terbesar. Kehidupan terbaik. Pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi, semoga saya rajin dan konsisten mengembangkan cinta kasih luhur setiap saat hingga akhir penderitaan. Nah, tadi yang bertanya bisa lihat potensi kawannya? Ya, itu. Jadi memang kalau kita bisa atur kehidupan kita seperti apapun yang kita inginkan, kalau pikiran kita terlatih. Kalau nggak terlatih susah. Coba deh, kalau nggak terlatih, pikirannya semraut. Tapi kalau terlatih, bisa diatur. Besok mau seperti apa, besok mau seperti apa, besok mau seperti apa. Seperti itu. Paham tadi? Ya. Mau bertanya apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas ya? Ya, bagus. Praktekin seperti ini terus Bapak Ibu. Oke, kita akan aspirasi kesehatan mental yang maksimal, kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal. Pengen nggak? Hah? Pengen ya? Oke, kita meditasi. Yuk kita meditasi. Semoga semua kebajikan saya bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Kebahagiaan damai yang terbesar. Kebahagiaan damai yang terbesar. Kehidupan terbaik. Pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi, semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan memiliki kesehatan mental yang maksimal, kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan selalu bersama Buddha Dhamma Sangha hingga akhir penderitaan. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan selalu bisa melihat potensi Dhamma dengan sangat jelas dalam setiap perbuatan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan tidak pernah terlahir di alam penderitaan. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan semua hambatan, masalah, rintangan lenyap tanpa sisa. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan selalu bertekad sepenuh hati memaksimalkan cinta kasih luhur. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, sebentar lagi kita tutup.
Nggak perlu. Atau Bapak Ibu mau lanjut? Lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kita akan bahas dua ini. Mungkin untuk membahas dua ini butuh 20 menit ya. Nah, membantu memaksimalkan parameter semua makhluk. Kita bertekad semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan saya selalu bertekad sepenuh hati berusaha yang terbaik membantu memaksimalkan parameter semua makhluk di seluruh alam semesta. Oke. Jadi ke parameter. Apa sih itu parameter? Nah, ini 10 kualitas batin. Ada 10, yaitu kemurahan hati, moralitas, kelepasan, kebijaksanaan, semangat, kesabaran, kejujuran, tekad, cinta kasih, dan keseimbangan batin. Setiap orang beda-beda. Misalnya dari kesabaran dulu ya. Kesabaran tiap orang beda. Kalau bisa pilih mana? Pilih dapat 1 miliar atau dapat kesabaran tanpa batas. Kesabaran tanpa batas. 1 miliar buat apa? Bentar juga habis. Tapi kalau kesabaran tanpa batas, ya kan? Dicela orang, panas, dingin, lapar, haus, semua bisa ditahan. Setuju? Tapi kalau 1 miliar, ya boleh juga sih. Tapi lebih baik kesabaran tanpa batas. Ya kan? Kalau harus memilih, lebih baik pilih kesabaran tanpa batas. Sama, ada 10 jenis parameter. Nih, kesempurnaan beramal, kemurahan hati, moralitas, kelepasan. Coba, kalau orang nggak bisa melepas, hidupnya menderita. Menderita lah kalau nggak bisa melepas. Misalnya contoh, kenangan waktu SMP masih diingat, menderita. Masih diingat aja sampai sekarang, padahal udah umur 50. Masih diingat, udah umur 60 masih diingat. Teman saya mencela saya pada saat SMP, diingat terus, menderita. Makanya melepas. Nih, kebijaksanaan, pilih mana? Lahir jadi anak raja tapi bodoh, atau lahir tapi punya kebijaksanaan? Kalau lahir jadi anak raja tapi bodoh, buat apa? Ya kan? Buat apa? Lahir jadi anak raja tapi bodoh, buat apa? Ya kan? Lebih baik kalau orang bijaksana nih, dia bisa nih ya, kalau orang yang kebijaksanaannya tinggi, dia bisa duduk di sini dan dia bisa jadi raja suatu hari nanti, karena dia bijaksana. Silakan masuk Bapak. Nah, kalau orang bodoh bahaya. Bisa ya. Silakan Bapak. Ya silakan duduk, silakan duduk. Duduk di kursi juga boleh. Oke, kita lanjut. Jadi orang bodoh bahaya nggak? Bahaya banget. Bahaya banget. Jadi orang bijaksana bagus ya? Orang bijaksana nih, dia duduk di satu tempat, dia bisa jadi orang besar. Hanya cuma mikir loh, mikir dia bisa jadi orang besar. Semua berasal dari kebijaksanaan. Nih, semangat. Jadi orang malas bahaya nggak? Ada nggak orang malas-malasan? Banyak kan? Bahaya nggak? Orang hidupnya nggak sukses karena apa? Malas. Ini semangat. Jadi 10 jenis parameter. Balik kayak tadi. Nggak usah. Kita aspirasi yuk. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati
untuk berusaha yang terbaik, membantu memaksimalkan parameter semua makhluk di seluruh alam semesta. Nanti kalau Bapak Ibu aspirasi yang ini nih, tiap hari membantu memaksimalkan parameter semua makhluk, 10 kualitas batin Bapak Ibu akan berkembang terus, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Misalnya tekad, orang kalau nggak punya tekad langsung nyerah, bahaya nggak punya tekad. Tekad, ya. Semua ini penting, keseimbangan batin deh. Kalau orang nggak punya keseimbangan batin, dipuji sedikit melayang nggak deh? Dihina dikit langsung menduki kan? Makanya keseimbangan batin juga penting. Jadi Bapak Ibu bertekad seperti apa? Seperti ini. Saya bertekad semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya bertekad sepenuh hati membantu memaksimalkan parameter semua makhluk di seluruh alam semesta. Dapat Bapak Ibu 10-10-nya. Yang kotoran batin ini setelah itu yang meditasi dulu Mas. Nah sekarang kita akan bertekad lagi. Nih, saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Kotoran batin ini. Nah, kotoran batin itu apa sih? Nih, 14 kotoran batin. Orang kalau tamak bahaya nggak? Ngeri nggak kalau orang tamak? Coba, lagi nggak ada masalah hidup, lagi tenang-tenang aja. Terus tamak sama sesuatu, langsung menderita nggak dia? Langsung menderita kan? Terus kedua, pandangan salah, kesombongan, kebencian, iri hati, cemburu, kepikiran, penyesalan, kekhawatiran, kebodohan, tidak malu berbuat jahat, tidak takut akibat perbuatan jahat, kegelisahan, kemalasan, kelambanan, dan keraguan. Semua 14 kotoran batin ini adalah sumber dari segala penderitaan. Yang tadi Pak Am Jongkok ya bertanya, ini sumber penderitaan. Nih, bagaimana cara melenyapkan ini? 14 penderitaan ini, 14 sebab penderitaan ini bagaimana? Balik ke yang tadi. Kita bertekad Bapak Ibu, saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik, menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Nah, seperti itu terus, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Lagi sekali lagi, semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik, menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Makin hancur 14 kotoran batin Bapak Ibu. Yang tadi, coba Yudi tadi balik. Semakin Bapak Ibu bertekad yang tadi, semakin 14 ini terkikis. Yang tadi Bapak Am Jongkok nanya, semakin bertekad yang tadi, semakin 14 ini terkikis. Semakin terkikis, semakin terkikis. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Hah? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Lanjut ini meditasi. Ya, Ibu. Melenceng sedikit nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Tadi terkait dengan kebijaksanaan gitu ya. Iya. Contohnya seperti peran kita sebagai orang tua terhadap anak, kita ingin mengajarkan kebijaksanaan terhadap anak. Tapi misalnya dengan kasus bullying gitu, bagaimana cara kita untuk memberitahu ke anak untuk bersikap bijaksana? Oke. Rata-rata kan orang tua udah lawan. Iya, itu salah.
itu salah. Jadi gini, orang tua harus mendampingi anaknya, ya, mendampingi. Jadi kita harus bijaksana dulu nih. Sebelum bantu si anak bijaksana, orang tua harus bijaksana dulu. Misalnya, kita harus kasih tahu dia, ya kan, coba latih kesabaran. Itu dulu, latih kesabaran. Kesabaran ini bermanfaat ketika kamu dewasa begini. Jadi ketika kamu dibully, kamu senyum aja. Senyum. Pasti takut ya bully. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa, kamu mau bully saya silakan. Kamu mau bully saya kan? Sebelum dia datang bully pun datengin tempat duduknya. Jam istirahat ini kamu mau bully saya kan? Silakan. Takut nggak dia mau bully? Tergantung, makanya kebijaksanaan itu sangat penting ibu. Semua benar nggak? Kebijaksanaan itu sangat penting. Terus anggap aja, bilang anaknya latih kesabaran, latih kesabaran. Terus habis itu orang tuanya dampingi ke sekolah, ngobrol sama teman-temannya. Kenapa kamu bully anak saya? Tapi nggak boleh pakai emosi, kasih sayang. Ini kalau bully nanti ini coba ini apa akibatnya? Nanti ini. Makanya, tapi bagaimana nih dapat kebijaksanaan itu? Dapat dari semoga, ya kita bertekad lagi, semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya bertekad sepenuh hati untuk membantu memaksimalkan parameter semua makhluk di seluruh alam semesta. Dapat kebijaksanaannya. Jadi anaknya harus didampingi terus. Lagi setiap hari. Jadi orang tua nggak boleh sibuk sama handphone. Harus bantu didik anaknya, bijaksanaan, meditasi, begini. Bantu dia. Jadi gini, sekolah penting nggak? Ada sisi pentingnya, tapi nggak semuanya. Yang paling dominan adalah orang tua. Yang paling dominan itu adalah bimbingan orang tua. Sekolah penting, cuman itu bukan hal yang paling urgent. Cuman sekolah kan untuk mengajarkan hidup bermasyarakat, ya kan? Tapi coba bukannya ngajarin Inggris ya, coba fisika, kimia, kan nggak semua kepake kan? Tapi nggak apa-apa, biarin dia belajar. Dia perlu tahu pengetahuan itu. Tapi yang paling penting adalah bimbingan orang tua. Dan kalau misalnya orang tua ke anak, harus dia mata pelajaran yang penting. Bahasa Inggris itu penting, dia harus fokus tuh di situ. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, beberapa hal itu penting difokusin. Terus habis itu yang lebih penting itu adalah karakter si anak, watak si anak. Jadi kamu hari ini gimana? Hari ini apa aja? Nah, mungkin supaya orang tua nanti anaknya pas anaknya gede nggak mau jauh sama anaknya, salah satu caranya begitu. Buat sampai orang tua itu bukan hanya sebagai orang tua yang melahirkan anak ke dunia, tapi sebagai guru bagi anaknya, guru kehidupan, sebagai guru kehidupan. Tapi bagaimana dong sekarang aja udah begini, pakai meditasi aspirasi. Semoga anak saya, jadi ibu setiap hari meditasi, semoga anak saya tumbuh jadi orang yang bijaksana, semoga anak saya tumbuh jadi orang yang sabar, ya ibu. Seperti itu terus. Jadi bimbing terus anaknya dari waktu ke waktu seperti itu. Karena pada saat dia masih kecil, pertumbuhan mentalnya masih, dia kan belum ngerti dunia. Ya, ada lagi yang mau tanya? Oke, kita lanjut. Nih, tulisan kuning. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha. Nah, sama juga. Misalnya dibully, ya kan? Nih, yang tulisan kuning. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan. Yuk kita mulai. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya bertekad sepenuh hati untuk menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan tanpa menyusahkan siapapun. Sama juga ibu, misalnya anaknya dibully, bukan anaknya, kalau ada anak-anak lain di luar sana dibully, ajarin. Nanti pas dibully jangan sedih, sabar sambil senyum. Dan
tenang, saya maafin kalian semua. Ya, seperti itu. Justru lebih ngeri nggak kalau kayak gitu? Hah? Ya. Jadi gini, semakin seseorang bijaksana, semakin dia disegani oleh banyak orang. Setuju nggak? Ya kan? Dia apain nggak bisa marah, dia apain nggak bisa marah, dia apain nggak bisa marah. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus jadi orang seperti itu. Jadi gini, tahu nggak kenapa ada orang yang suka ngisengin seseorang? Tahu nggak kenapa ada orang yang suka ngisengin orang? Karena orangnya gampang jengkel. Ya makanya dia, misalnya contoh suami istri, mungkin laki-lakinya atau yang perempuan suka ngoceh-ngoceh. Tapi kalau suami sama istrinya diem aja senyum, udah selesai. Kalau belum lanjutin ya, pasti lama-lama dia nggak mau marah-marah lagi. Jadi ini saya kasih tahu Bapak Ibu, hidup ini sulit kalau orang itu tidak bijaksana, tidak sabar. Coba kalau bijaksana, apa yang nggak bisa? Misalnya contoh, jualan handphone. Orang kalau makin dipaksa makin takut kan? Makin takut kan? Tapi banyaknya marketing maksa. Dia nggak ngerti caranya. Yang penting ketika kita kerja atau jualan sesuatu, kita pengen yang terbaik buat orang itu. Oh ini barangnya gini. Kita ngomong yang baik-baik. Jangan menjilat juga, nggak bagus. Kalau menjilat orang udah tahu. Orang zaman sekarang pintar-pintar soalnya. Ya kan? Orang zaman sekarang pintar-pintar, begitu dijilat udah tahu. Yang penting kita mau dia bahagia, customer bahagia, terus semua bahagia, maka semua lancar. Tapi Bapak Ibu tenang aja, nanti kalau keluar dari sini meditasi terus nanti ada masalah itu, nanti bisa konsultasi sama Pak Wito, ada di bawah orangnya, ya kan? Dia ikut kelas kursus meditasi juga, ya kalau saya juga kalau saya ada waktu boleh, ya kan? Nanti di grup. Kalau enggak datang lagi kelas ini nanya-nanya lagi silakan. Nah oke, kelas kita udah mau selesai, ada yang mau bertanya sejauh ini? Ya silakan. Saya Billy, saya mau kasih pendapat dari anak dibully. Menurut saya kalau kita cuma diam-diam saja itu tidak tepat menurut saya. Jadi langkah lebih baiknya kalau misalnya diajarkan ketika anak itu dibully, itu kita jangan diam, kita warning ke pembulinya. Saya tidak suka dengan perlakuan dari Anda. Nah kalau misalnya dia tetap melakukan hal yang sama, baru kita lawan. Yang penting kita sudah warning dulu. Kalau misalnya pembuli itu dalam satu kelompok, kita carilah teman, jangan sendirian. Nah, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke. Ya wajar, setiap orang punya pendapat, betul kan? Nah jadi gini, kalau kita melawan orang, nggak bagus kan? Setuju nggak? Kita nggak pernah bagus. Jadi gini, kalau kita disakiti, tahan dengan kesabaran. Ngeri, lebih ngeri doang. Satu kali disakiti, tahan dengan kesabaran. Dua kali disakiti, tahan dengan kesabaran. Makin ngeri. Semakin disakiti, semakin tahan dengan kesabaran. Orang nggak suka. Tapi kalau misalnya contoh orang disakiti, terus main pukul, dicela orang. Jadi gini, kalau diapain pun semua orang tahan dengan kesabaran. Makanya siapa namanya Billy, umur berapa? 17. Nanti ketika kamu dewasa, kamu akan tahu melawan balik adalah sia-sia. Masalahnya sampai kapan anak itu dapat bertahan? Ada dua jenis. Kalau misalnya anak ini dia bisa bertahan, oke lah bagus. Tapi kalau dia tidak bertahan, dia bakal jadi down, semakin down. Jadi dia untuk kedepannya dia bakal buruk. Jadi dia nggak ada. Semoga Billy jadi orang yang bertahan. Pertanyaannya sampai kapan dia bisa bertahan? Jangan sampai dia ini jadi suatu trauma di masa depan. Oke, saya akan melanjutkan. Kita perlu berapa lama bertahan dalam hidup ini? Sampai mati. Karena apa? Karena selama kita hidup, kita tidak akan lewat dari penderitaan. Setiap hari pasti ada penderitaan. Kalau
setiap kali kita menemukan penderitaan, kita lawan, kita dengki, kita benci. Depresi nggak? Ntar dulu, belum selesai. Sabar ya. Nah, tahan sampai suatu hari nanti punya kesabaran tanpa batas. Billy, kamu umurnya masih 17. Lihat dunia lebih luas. Dunia masih nggak sekecil yang kamu pikirkan sekarang. Oke, gini Billy. Ketika umur masih seperti kamu, perbanyak belajar, perbanyak tukar pendapat dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih mengerti kehidupan. Dulu waktu saya masih muda, atau bahkan kita semua, sering nggak kita merasa kita yang paling benar? Billy, kamu ada di fase ketika orang-orang berpikir bahwa dirinya adalah yang paling benar. Tapi nanti, ketika ketemu kesusahan hidup lagi dan lagi, kamu akan paham apa yang kita pikir sekarang belum tentu itu yang paling benar. Billy, perbanyak meditasi, perbanyak wawasan, perbanyak kebijaksanaan. Jangan pakai hati yang keras untuk melawan dunia. Jangan, betul nggak? Jangan pakai hati yang keras untuk melawan dunia, tapi pakailah hati yang lembut. Bisa nggak? Pas Billy ngomong itu, saya juga main bentak. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Nggak pernah bagus buat siapapun. Berdebat itu nggak pernah bagus buat siapapun. Setuju? Yang penting kita terus mengayomi dan berbijaksanaan. Billy, ya kan? Kamu masih ada banyak chance untuk jadi orang hebat dan sukses di masa depan. Tapi harus ada satu syarat. Hati harus lembut kepada siapapun. Bullying ini dan itu dan segala macam. Buddha mengatakan kebencian tidak akan habis dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya bisa habis apabila dibalas dengan cinta kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin menambahkan pendapat. Dia mau bertanya dulu, silakan. Karena dirinya semangat ya Pak ya. Iya. Jadi saya kenalkan, saya dari Pulau Bintan. Hah? Bukan asli di orang Jakarta Pak. Jadi lugu polos saya di Jakarta 2 tahun ini. Saya ini memang saya agama Buddha, diajarkan sabar ya kan. Dan sabar dan lugu polos kita kasih kepada orang lain, tapi umpan baliknya itu zaman yang datang itu tidak berhenti-henti Pak. Istilahnya baru berapa hari ini, 1 minggu ini kasusnya hampir 3-4 macam sama saya. Nah ini yang kata Bapak sabar ya. Sudah selesai datang lagi, sudah selesai datang lagi. Ya jadi sampai seperti pemerasan kekerasan terus datang ke kita. Dan sedangkan kita sendiri di Jakarta, saya cewek lagi Pak, gimana kita hadapi saat kita sendiri kalau saat seperti itu? Kalau kita tidak lawan, kita sabar saja, kita diam saja. Itu Pak, mungkin butuh solusi. Maksud saya di sini intinya itu ketika kita dihadapi suatu masalah, kita jangan diam hanya dengan sabar, tapi kita lakukan segala hal yang bisa membantu kita melewati atau menghadapi masalah yang kita hadapi. Jadi gini, kenapa kalian saya telat dari tadi? Kalau dari tadi kan udah belajar meditasi. Karena kalian udah belajar meditasi, maka muncul pertanyaan ini. Ya kan? Kalau orang nggak punya cinta kasih di hatinya, mau dilawan juga pasti nanti begitu lagi. Nggak dia dilawan. Karena apa? Harus belajar meditasi. Makanya kalau ada kelas meditasi minggu depan atau Sabtu minggu depan yang lagi datang, jangan terlambat. Gini, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Orang yang menyerang itu dia sedang menderita hidupnya. Makanya dia menyerang orang lain. Kenapa kita diserang? Itu karma kita. Kalau nggak percaya karma gimana? Ya itu beda cerita lagi. Itu karma. Dulu di kehidupan engkau pernah berbuat begitu sama orang lain.
Apa buktinya? Mungkin ada yang nanya, apa buktinya? Buktinya, Bapak Ibu bisa datang ke sini karena kehendak. Apa itu kehendak? Apa itu kehendak? Gini, apa buktinya dibully orang adalah karma? Buktinya nggak semua orang dibully. Nggak semua orang kan dibully, semua orang nggak dibully. Ada yang dibully, ada yang enggak. Kenapa? Karmanya beda-beda. Apakah karena tanpa sebab? Enggak mungkin. Kalau tanpa sebab, bahkan apel aja yang bisa kita makan, pohon aja yang muncul buah-buah yang bisa kita makan, itu ada sebabnya. Apalagi kehidupan kita sebagai manusia, ada sebabnya. Semua ada sebab. Kalau semua selalu dilawan, mau sampai kapan selesainya? Mau sampai kapan? Mau semua hidup seperti itu? Diri, mau semua hidup dalam kebencian? Melawan bukan berarti kebencian. Itu kebencian, jadi nggak sadar. Tidak. Iya. Gak apa-apa lah, masih muda, dia nggak sadar. Ya. Jadi gini, datang ke sini untuk belajar atau untuk berdebat? Belajar. Kalau belajar, dengar baik-baik. Kalau nggak sepaham, itu ada pintu. Silakan cari orang lain yang sepaham dengan itu. Kenapa? Jadi gini, dalam hidup itu, diri masih umur 17. Dunia yang dilihat masih remang-remang. Nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, diri akan paham. Melawan itu gak ada habisnya. Setuju gak Bapak Ibu? Melawan itu gak ada habisnya. Mau lawan siapa? Hari ini lawan si A, besok lawan si B, besok lawan si C. Mau sampai kapan diri? Mau sampai kapan? Cara terbaik adalah cinta kasih. Kita balas dengan cinta kasih. Terus mungkin tadi yang Cici itu bertanya, tapi kita digituin terus. Masalahnya saya tanya, udah dibalas dengan cinta kasih belum? Saya tidak bahas apa-apa karena saya daerahkan saja. Ya istilahnya saya tidak ada salah dan istilahnya saya maafkan saja. Luar biasa dong. Itu tepuk tangan. Teman capek Pak, maksudnya nggak selesai-selesai ada aja kasus baru gitu. Karena Cici siapa namanya? Saya Agustina. Cici Agustina berpikir karena nggak ada habis-habisnya. Coba, kalau yang dari tadi ikut, dari tadi kelas kedua udah ikut, udah ketemu jawabannya tuh. Tinggal aspirasi, semoga semua masalah saya beres, semoga ini. Tapi kan datanya telat gimana? Ini belum selesai, masa saya ulang? Ya maaf Pak. Mungkin lain kali datang lagi. Oke, diri saya nggak mau berdebat. Kalau mau berdebat, cari orang yang pengen berdebat silakan. Jadi gini, kamu saya dalam belajar sesuatu ini seperti ini. Ketika saya mau belajar sesuatu, saya datang kepada orang lain, saya belajar, saya tanya. Kalau saya tidak sepaham dengan dia, saya tinggal pergi. Buat apa didebatin? Mau buat apa? Apa gunanya coba? Untuk apa? Apa yang bisa didapat dari debat? Misalnya nih, kita bertanya kepada seseorang, oh ini, terus nggak sepaham, nggak sejalan dengan cara berpikir saya, ya udah tinggalin. Masa harus didebatin? Kalau mau didebatin, seluruh dunia ini mau didebatin. Setiap orang harus paham pikirannya dengan kita. Semua orang kita datangin satu-satu. Datangin. Kamu harus paham sama saya, kamu harus paham sama saya, kamu harus paham sama saya. Mau sampai kapan? Ya? Nah, jadi maksud saya adalah diri belajar, bertumbuh, terus jadi orang yang lebih baik. Nanti kamu akan paham dunia nggak seperti yang kamu pikir saat ini. Ya, oke, kita akan selesai. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Saya? Iya. Nama saya kan Jessica. Usia saya baru tahun ini 25. Saya ingin bertanya, pendapat orang tua dan pendapat anak kan berbeda. Bagaimana menghadapi pendapat anak karena kan kita udah beda generasi ya. Kalau orang tua mungkin generasi 60, 70-an. Tapi anak kan beda Pendapat jauh. tentang apa?
soal jodoh, soal dulu saya sekolah saya pernah dipaksa untuk harus ikut SMA karena mami saya itu amit-amit bilangnya takut saya hamil duluan nikah. Sementara ketika saya ambil SMA saya nggak naik kelas karena paksaan orang tua saya. Dari situ saya mulai kecewa sama orang tua saya. Oke, sekarang umur 25 kan? Tahun ini. Oke, jadi gini, pertanyaannya bagaimana menghadapinya? Ya, pendapat orang tua yang berbeda-beda dengan anak zaman sekarang. Oke, jadi gini, kehidupan kita ada di tangan siapa? Kehidupan kita ada di tangan siapa? Kita diri sendiri. Nih, selama saran dari orang tua itu mengandung kebenaran, ketika dipertimbangkan ada manfaat silakan ambil. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan ada manfaatnya, bisa dipikirkan lagi. Karena orang tua selalu yang benar, setuju? Tapi orang tua kan hidup udah lama juga. Dia kan hidup udah lama. Dia bisa jadi diskusi, ambil manfaatnya, kira-kira ada manfaatnya yang bisa diambil. Jadi jangan berdebat. Jadi gini caranya. Nih, saya kasih tahu salah satu cara jurus kehidupan. Kapanpun kita ngobrol sama orang lain, nggak usah berdebat. Kita dengerin aja. Kalau setuju iya, kalau enggak biarin aja. Kita nggak usah berdebat. Tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi kan begini, tapi kan begitu. Nggak perlu. Kalau misalnya tadi kan contohnya Billy mau gitu ke saya harus jelasin karena ada banyak orang. Tapi kalau di luar sana saya beda. Saya begini aja. Kalau saya udah merasa kurang oke, ya udah saya jalan. Saya mau berdebat, tapi karena ada banyak orang saya harus menjelaskan. Sama, kemanapun kita pergi, kita ketemu orang bijaksana, kita tukar pendapat. Kalau setuju kita ambil, kalau nggak setuju ya udah kita pergi pelan-pelan. Paham maksudnya? Jadi kita nggak bisa memuaskan semua orang. Setuju nggak? Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Namanya siapa tadi? Jessica. Nah, Jessica. Bagaimana pertanyaan kamu? Bagaimana apa langkah yang harus diambilkan? Ini hidup kamu, pilihan kamu. Orang lain cuma bisa memberi masukan. Apa? Orang tua sering paksa. Sering memaksa ya karena mungkin sekarang yang nafkahin siapa? Saya nafkahin diri sendiri. Ya udah berarti keputusan di tangan sendiri. Tapi mendengarkan nasihat orang tua bagus juga. Tapi memang minat amal sekali lagi ini karena ada beberapa pertanyaan ini saya akan jelaskan. Bapak Ibu, amal kalau nggak ngerti mengerikan nggak? Hah? Hidup yang begitu random, hidup yang begitu banyak kemungkinan variabel, mengerikan nggak? Setiap sesuatu keluar dari mulut aja jadi karma. Suatu perbuatan dilakukan jadi karma. Semua jadi karma. Ya kan? Kita jadi Jessica itu terserah keputusan Jessica mau seperti apa. Ya kan? Nih, cara terbaik adalah kalau kita merenung. Kalau Buddha kasih ininya begini. Kalau kita merenung suatu perbuatan itu membawa kerugian kepada diri sendiri dan orang lain, jangan lakukan. Kalau suatu perbuatan ketika dipikirkan membawa manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, lakukan. Seperti itu dong, Jessica. Membawa kerugian atau membawa manfaat, sesimpel itu dong. Jadi nggak usah pusing. Jadi dalam hidup mau melakukan apa nih? Nggak usah pusing. Kalau sesuatu ketika direnungkan sebelum dilakukan membawa kerugian pada diri sendiri dan orang lain, jangan lakukan. Kalau sesuatu ketika direnungkan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, lakukan. Paham Jessica? Masih kurang puas? Kurang puas? Ada lagi yang bertanya, kalau kita tutup. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, dunia ini variabel utamanya terlalu banyak. Coba, ada orang begini pemikiran, yang punya pemikiran ini, itu banyak kan? Banyak kan? Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Ya kan? Nah, tapi yang paling penting, Buddha mengatakan apa? Buatlah pulau buat kita berlindung. Maksudnya pulau itu apa? Kebajikan, meditasi. Kita nggak bisa ngatur hidup semua orang. Setuju nggak? Kita nggak bisa ngatur hidup semua orang.
Karena setiap orang punya pemikiran masing-masing. Kita harus bangun ruang buat diri kita untuk tempat kita terhidup. Gimana? Meditasi. Oke, kita meditasi sekali lagi. Habis itu kita tutup. Semoga semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, sedikit lagi. Coba variabel karma banyak nggak Bapak Ibu? Variabel karma banyak nggak? Makanya kita harus berjuang sungguh-sungguh sedini mungkin, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita 5 menit lagi itu kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu nih 5 menit lagi gimana apa yang bakal terjadi. Variabel karma itu begitu banyak. Makanya Bapak Ibu nanti meditasi subuh-subuh di rumah ini dibaca terus semua dari atas sampai bawah, terus dibaca. Oke? Tapi diri masih tutup mata, Bapak biarin dia meditasi. Ya, yang penting semuanya fine, semua baik-baik saja, tidak ada yang menderita, semua bahagia. Ya kan? Terus tadi siapa? Cici Agustin, tenang. Di dunia bukan hanya ada orang jahat, ada juga orang-orang yang baik sama kita. Syukurilah kebaikan mereka, nanti kebaikan yang makin berkembang. Ya? Semuanya juga begitu. Jangan cuma ingat yang jelek-jelek. Kalau mau ingat yang jelek-jelek, nggak ada habisnya. Ya? Sakit ya. Apa? Kalau kata sedikit, soalnya saya sendiri pasien autoimun. Saya dalam perjuangan, Iya. saya kena musibah sampai hari ini udah 2 tahun. Iya. Jadi istilahnya meditasi seperti ini pun sangat membantu ya. Saya Bagus, rasa iya. sebelum saya ketemu ini aja kita lalui sendiri itu ya kita ujuk sendiri gitu loh untuk melewatinya karena Iya. saya udah sering lihat yang lebih parah dari saya Iya. itu banyak Iya. dan saya sekarang udah lepas dari dokter udah bisa aktivitas. Wis, tepuk tangan. Oke, nah kita tutup acara hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa terus rutin meditasi. Karena apa Bapak Ibu? Variabel karma itu terlalu banyak. Nanti begini, semua terlalu banyak. Setuju? Makanya kita harus meditasi sekuat mungkin. Oke, kita akan tutup meditasi ini. Kita meditasi bentar terus kita tutup. Semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga semua masalah, rintangan, hambatan, dan yang tanpa sisa. Semoga kehidupan saya penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, penuh kedamaian. Kita limpah biasa. Saya membagikan
jasa kebajikan saya kepada semua dewa, semua makhluk halus, semua makhluk, semua sanak famili, baik di kehidupan ini dan semua kehidupan lampau. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga hidup Bapak Ibu penuh kebahagiaan.